Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Maka kalau orang meminjam barang, kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut akibat kelalaian dia atau barangnya hilang, maka wajib dia mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis masih berkaitan dengan bab al-ariyah, bab tentang masalah pinjam meminjam. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahahu al-Hakim wa istankarahu Abu Hatim ar-Razi wa akhrajahu jama'atun minal huffaz wa huwa syamilun lil ariyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah terhadap orang yang telah memberimu amanah dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Adapun Al-Hakim, beliau juga mensahihkannya, tetapi Abu Hatim ar-Razi bahwasanya beliau mengatakan hadis ini adalah hadis mungkar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sebagian atau sekelompok ulama di kalangan huffaz, dan juga hadis ini mencakup tentang masalah pinjaman. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara pertama tentang masalah amanah. Kenapa hadis ini dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam masalah bab pinjaman? Karena pinjaman itu pada asalnya ketika kita meminjam barang orang, pada asalnya kita mengambil amanah. Karena orang itu mengamanahkan barangnya kepada kita. Dan orang yang diamanahi maka tidak boleh dia mengkhianati. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Disebutkan pernah suatu hari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang Romawi. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan orang Romawi, ya, beliau mengadakan perjanjian tidak saling menyerang. Ketika sekian tahun, ketika perjanjian itu sudah hampir habis, maka Muawiyah mendekati
pertahanan orang Romawi, mendekati kota-kota orang Romawi. Jika perjanjian itu selesai, langsung diserang oleh Muawiyah. Melihat hal demikian, ada seseorang menegur Muawiyah. Seorang menegur Muawiyah sembari dia mengatakan Allahu Akbar. Sesungguhnya kata dia, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahillanna uqdatan wa la yashuddaha hatta yanqadiya amaduha aw yanbida ilaihim ala sawa. Barang siapa di antara dirinya dan suatu kaum ada perjanjian, maka janganlah dia melepaskan tali perjanjian tersebut dan janganlah dia menguatkannya hingga berakhir batas waktunya, atau dia mengembalikan perjanjian tersebut kepada mereka dengan cara yang jujur. Maka sampailah kepada Muawiyah hadis ini, maka Muawiyah pun beliau rujuk terhadap pendapat beliau yang ingin menyerang orang Romawi. Subhanallah, faidah dari hadis ini artinya sampai sama orang kafir pun kita tidak boleh berkhianat. Sampai dengan orang kafir pun kita tidak boleh berkhianat, apalagi dengan saudara kita sesama muslim. Maka kata para ulama, khianat ini adalah murni sebuah kejelekan. Khianat ini adalah murni sebuah kejelekan. Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau membalas sebuah perbuatan jelek, Allah balas dengan semisal. Contoh, orang membuat makar, maka Allah membuat makar yang serupa. Kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat makar, maka Allah membuat makar yang serupa, dan makar Allah lebih baik daripada makarnya mereka. Tetapi ketika orang itu berkhianat, apakah Allah membalas dengan khianatan? Tidak ada. Tidak ada dalam satu ayat. Kalau ada orang berkhianat, Allah pun berkhianat dengan mereka. Kenapa kata para ulama? Karena khianat ini murni sifat yang jelek. Berapa banyak suatu orang dirugikan dengan sifat khianat ini, bahkan berdampak kepada masyarakat luas. Contoh, pada zaman sekarang ini, kalau mencari utangan ngalih benar. Antum minjam lawan kawan, duit ada kabisi kada kawan. Orang zaman sekarang takut memberikan hutang. Kenapa? Karena dia sudah di pikirannya ini muka kada berbayar. Kalau berhutang ini pasti kada berbayar, ngalih benar berbayarnya. Kenapa? Karena asal muasalnya apa? Khianat. Asal muasalnya banyaknya orang berkhianat ketika dikasih pinjaman, dia tidak mau mengembalikan. Tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada orang yang meminjamkan. Akhirnya apa? Berdampak kepada masyarakat luas. Orang yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan, dan seharusnya dia bisa membayar, tidak mendapatkan pertolongan tersebut. Karena orang takut, hartanya jangan-jangan tidak dikembalikan. Maka sifat khianat inilah yang luar biasa di dalam Al-Quran juga dan Nabi Sallam yang menjelaskan bahwa khianat ini murni sebuah sifat kejelekan. Taib. Maka orang ketika dia meminjam suatu barang berarti dia memegang sebuah amanah. Kalau dia memegang sebuah amanah, maka amanah itu harus dijaga. Taib. Kalau Anda meminjam sebuah barang berarti amanah. Amanah itu harus dijaga. Kalau di antara bentuk amanah orang meminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau Anda meminjam sesuatu, maka kembalikan barang tersebut. Kata para ulama, kapan seseorang itu mengembalikan barang yang dipinjam? Kapan dia mengembalikan barang yang dipinjam? Pertama, jika sudah ada kesepakatan Anda dengan dia, bahwasanya ulun meminjam 4 hari lah misalnya. Saya pinjam mobil Anda 4 hari. Maka kalau sudah ada kesepakatan demikian, kalau 4 hari kembalikan barang tersebut. Atau Anda meminjam sesuatu, misalnya dia meminjam bendanya, meminjam misalnya tangga rumahnya misalnya. Maka kalau Anda berjanji 5 hari, maka kembalikan 5 hari. Ini bukti seseorang itu menjalankan amanah. Yang kedua kata para ulama, di antara ini seseorang kapan dia mengembalikan barang yang dipinjam? Kalau seandainya tidak ada kesepakatan. Maka kalau seandainya yang mencarinya, yang punya ini meminta, langsung dikembalikan.
Jangan kada dikembalikan. Ya, misalnya Andom pinjam ya sepeda motornya. Kemudian datang yang punya, mana sepeda motor belum? Karena dululah 2 minggu lagi kita kok kembalikan misalnya. Ya. Padahal dia butuh, dia perlu. Maka kalau seandainya yang meminta datang, Anda kembalikan. Enggak boleh Anda tahan-tahan. Ya, enggak boleh Anda tahan-tahan, Anda ulur-ulur. Karena yang punya meminta. Maka orang yang menitipkan amanah dan mengambil amanah itu kembali berhak dia mengambil kapanpun. Dan sudah kita jelaskan pada minggu kemarin, ya, seorang yang memberikan pinjaman kapanpun boleh dia mengambil kecuali dalam satu keadaan, kata saya. Kalau seandainya yang meminjam ini menimbulkan mudarat. Pinjam tanah, ulun hendak bertanam di tanah pian, pakai aja. Pas sudah hendak berbuah diambil tanahnya. Ya, maka yang meminjam ini menimbulkan mudarat, boleh dia menolak. Enggak, tunggu dulu sampai panen. Kalau tahu kayak ini kan hendak meminjam. Ya, maka kalau menimbulkan mudarat boleh ya dia menahan pinjaman tersebut. Kemudian kata para ulama, yang ketiga, kapan seseorang itu dia mengembalikan barang tersebut? Kalau seandainya Anda takut barang itu dicuri. Contoh misalnya, Anda pinjam perhiasan orang, ummahat misalnya. Pinjam perhiasan salah satu umat yang lain, kau akan minjami gelang emas itu yang ada berliannya. Ya, kenapa? Hendak sekali-kali bertampil orang ke kondangan misalnya. Ya, karena subhanallah ya, zaman sekarang ini ya, apalagi ibu-ibu ummahat ya, kalau datang ke kondangan itu kita kada bisa membedakan mana yang pengantin, mana yang tamu. Iya. Semuanya sama ya. Tamunya berhias cantik, kondangannya pun lebih cantik lagi. Jadi orang zaman sekarang bingung mana pengantin, mana yang bukan pengantin. Kalau zaman dahulu wajar, orang tahu. Iya. Maka misalnya ada seseorang meminjam perhiasan. Kemudian dia tahu ini perhiasan yang dipakai ini sudah diintai oleh maling. Ya, hendak dicuri orang. Ya, rumahnya berkali-kali dimasuki orang. Dia tahu bahwasanya rumahnya itu akan diintai maling. Karena maling ini bingung, ini kada budut tiba-tiba isi perhiasan. Rumahnya nyaman aja dijebol misalnya. Iya. Maka kalau tahu barang yang Anda pinjam itu mau dicuri orang atau mau diambil orang, maka cepat-cepat dikembalikan. Kata para ulama tidak boleh Anda tahan barang tersebut karena Anda tahu barang itu akan hilang. Barang itu akan dicuri, maka tidak boleh kita tahan di tempat kita. Wajib kita kembalikan, cepat-cepat kita kembalikan. Kemudian juga kapan kita mengembalikan barang tersebut? Ketika kita safar. Ketika kita meminjam sesuatu pada orang lain, kemudian kita safar. Kita mau safar. Maka sebelum safar dikembalikan barang tersebut. Bisa jadi Anda safar kada sing balikan ya meninggal di tengah safar. Ya, maka ini ada amanah di punggung Anda. Anda belum mengembalikan amanah tersebut. Maka kembalikan. Kalau sebelum safar, tahu nih safar, perjalanan jauh, ada sesuatu yang dipinjam, maka kembalikan barang tersebut. Walaupun Anda masih memakai. Tapi Anda tinggalkan safar, kembalikan dulu. Nanti setelah datang dari safar, nggak ada masalah Anda pinjam lagi. Kalau datang kan dipinjamnya lagi setelah, ya, karena kelawasan. Ya, maka kalau seandainya Anda safar, maka kembalikan barang yang Anda pinjam. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kondisi safar, dan bisa jadi pemilik barang tersebut ketika di waktu Anda safar dia butuh. Ketika dia mau mengambil Anda tidak ada. Maka kata para ulama harus dikembalikan di waktu orang itu sedang safar. Kemudian yang terakhir, ya, kapan kita mengembalikan barang tersebut adalah ketika kita sudah mengambil manfaatnya, sudah selesai. Tuntung sudah dipakai, ya, sudah kada lagi keperluan, maka langsung dikembalikan. Jangan sudah tuntung dipakai dipatak di rumahnya. Ya, misalnya pinjam buku. Ya, pinjam buku bukunya sudah dibaca, ya, tuntung dibaca, bukunya disimpan di rumahnya. Betagar buku orang hanya dibukakannya. Dan itu banyak, ya. Ya, kadang-kadang itu hal-hal yang sepele. Kadang-kadang itu orang malah justru tidak perhatian. Pinjam buku, ya, kadang tidak dikembalikan. Pinjam pulpen, kadang tidak dikembalikan. Kadang-kadang itu sepele, tapi itu amanah.
Iya, makanya kalau pengen minjami pulpen tuh cabut tutupnya itu, jadinya ada kamu masukkan. Iya, maka ulun kalau minjami orang pulpen kayak itu injak. Iya, karena kada terbawa pasti ingatnya, oh ada kawannya. Iya, macam. Maka iya, ketika selesai manfaat, habis manfaatnya langsung dikembalikan. Jangan kita tahan terhadap apa yang ada di diri kita. Ya, maka kata para ulama ini bentuk dari amanah adalah selesai memakai, selesai mengambil manfaatnya maka cepat-cepat dikembalikan. Kemudian faedah yang bisa juga kita ambil di dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan wajib menunaikan amanah. Jadi kalau amanah itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh orang tidak menunaikan amanah ya. Kemudian orang yang diberikan amanah harus dia menjaga dengan baik. Ketika Anda meminjam sesuatu, maka Anda telah diberikan amanah. Maka harus dijaga barang tersebut melebihi Anda menjaga barang Anda. Maka tidak boleh seseorang menyepelekan. Yang ada adalah zaman sekarang ini, kalau kita meminjam sesuatu kepada orang, barang orang itu kita sepelekan, tidak dijaga sebagaimana kita menjaga harta kita. Ya. Kemudian, ya, khianat ini kata para ulama salah satu dosa dari dosa besar. Ya, maka perhati ini adalah bukan perkara yang gampang, tetapi dia merupakan salah satu dosa dari dosa besar. Taib. Kita lanjutkan. Wa an Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atatka rusuli fa'tihim salasina dir'an qultu ya Rasulullah a'ariyatun madmunatun aw ariyatun muaddatun qal bal ariyatun muaddatun rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika utusanku datang kepadamu maka serahkan kepadanya 3 potong baju besi. Aku menanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia pinjaman yang disertai jaminan ataukah pinjaman yang akan dikembalikan? Beliau menjawab, pinjaman yang akan dikembalikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini hadis yang sahih ya, walaupun sebagian ulama berselisih tentang hadis ini, tapi yang benar hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya jika datang utusanku maka kasihkan kepada utusanku ini 30 dirham, 30 potong baju besi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ariyatun madmunah, apakah dia itu pinjaman disertai jaminan? Maksudnya adalah yakni peminjam ya, bersedia memberikan jaminan. Jadi orang yang meminjam bersedia memberikan jaminan berupa uang atau barang apabila tidak dikembalikan. Jadi dia meminjam sesuatu kemudian dia sertakan uang. Ini kalau barangnya aku pinjam tidak kembali maka uang ini sebagai gantinya. Maka ini yang dimaksud oleh sahabat a'ariyatun madmunah. Apakah dia pinjaman yang disertai jaminan? Au ariyatun muaddatun, ataukah dia pinjaman yang akan dikembalikan? Maksudnya adalah barang yang dipinjam itu tidak ada jaminannya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab bahwasanya dia pinjaman yang tidak disertai jaminan. Maka para ulama berdasarkan hadis ini mereka berselisih bahwasanya ya, kalau ada orang meminjam sesuatu kemudian barang yang dipinjam tersebut ya, terjadi kerusakan. Siapa yang mengganti? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ya, jadi ya, siapa yang bertanggung jawab? Maka para ulama mengatakan
Kalau seandainya orang tersebut memakai barang yang dipinjam tersebut dengan sembrono, tidak perhatian apa yang dia pakai, maka orang yang meminjam ini dia harus mengganti. Karena dia memakainya dengan sembrono, tidak pada tempatnya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meminjamkan barang, kemudian barangnya rusak, maka peminjam ini tidak mengganti. Peminjam ini tidak mengganti. Baik dia memakainya dengan sembrono atau tidak, maka dia tidak wajib mengganti. Kemudian ya, para ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang ketiga, tidak ada ganti barang, tidak ada ganti barang dari pihak yang meminjam kecuali ada persyaratan di depan. Kalau tidak ada persyaratan di depan, walaupun yang meminjam ini sembrono dia memakai, tidak ada persyaratan di depan, kalau rusak diganti, maka kewajiban mengganti itu berlaku pada pihak yang meminjamkan, bukan orang yang meminjam. Jadi saya punya barang, saya pinjamkan. Barang saya rusak dan tidak ada persyaratan, maka orang yang meminjam ini tidak wajib mengganti. Yang mengganti adalah saya yang punya barang. Pendapat yang terakhir dan ini pendapat keempat, kata para ulama, pada asalnya ya tidak ada jaminan tanggung jawab ya kecuali ada persyaratan di depan atau orang tersebut melakukan kelalaian. Jadi kata para ulama, tidak ada orang yang meminjam itu mengganti kecuali dengan dua sebab. Pertama, karena dia sebab lalai, maka dia wajib mengganti atas kelalaiannya. Yang kedua adalah adanya persyaratan di depan. Kalau saya bersyarat di depan, kata saya, kalau terjadi apa-apa terhadap barang yang antum pinjam ini tolong diganti. Maka kalau ada persyaratan demikian, maka wajib dia mengganti. Contoh, misalnya ada orang pinjam mobil sama saya. Kemudian saya bilang, boleh antum pakai mobil ini, tapi kalau antum tabrakan atau dirumpak orang, ya kecelakaan, antum ganti. Sengaja nggak sengaja antum ganti. Ya, ditabrak orang atau antum, walaupun antum sudah fokus ya kada tahu ya melihat ada truk di belakang, ya pikir truknya ada spionnya di belakang, ya berdiri di belakangnya langsung, ya truknya mundur kadang melihat mobilnya kena. Taib. Kalau orang ini bersyarat di awal, berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka yang mengganti siapa? Yang meminjam. Yang memakai mobil itu yang mengganti. Berapa kerusakannya maka dia ganti. Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Maka kalau orang meminjam barang, kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut akibat kelalaian dia, atau barangnya hilang, maka wajib dia mengganti. Contoh pinjam sepeda motor, ya sepeda motornya ditaruh di luar rumah, teman-teman sepeda motor orang, sendalnya dibawa masuk ke dalam rumah, ya maka ternyata sepeda motornya hilang, dicuri orang, wajib dia mengganti, karena itu kelalaian, dia taruh di luar, tidak dia masukkan di dalam rumahnya. Atau orang itu bersyarat, kalau hilang sepeda motorku, ikam ganti. Hilang sepeda motornya, walaupun dia taruh di dalam rumahnya, dikunci sudah ya, digembok sudah ya, rumahnya sudah pakai penyetrum dan seterusnya, tapi tetap aja malingnya lolos misalnya, maka wajib dia ganti. Walaupun sudah pengamanan yang luar biasa. Maka kalau dia bersyarat di awal, kalau hilang tolong diganti, maka wajib dia ganti. Yeah. Maka ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama. Taib. Kalau mengganti, kalau seandainya barangnya kededak yang semisal, contoh orang pinjam cincin berlian, cincin utas, di situ ada berlian. Yang mana utas ini langka ya, tidak ada ya yang cincin seperti ini. Ternyata hilang. Ya sidin pas buudu, kebetulan buudu seperti zaman bahari mengambil banyu di sumur. Saya tuh gugur cincinnya di sumur. Ya. Kemudian hilang cincinnya. Wajib dia mengganti. Tetapi tidak ada yang semisal. Harus apa?
maka dia boleh mengganti dengan qimah, dengan harganya. Kalau harganya misalnya 100 juta, maka dia ganti dengan 100 juta. Tidak mesti dia mendatangkan dengan barang yang semisal. Kalau seandainya barangnya tidak ada. Kalau barangnya tidak ada, maka dia mengganti dengan harganya. Harga kapan diganti? Harga di saat barang itu Anda pakai. Karena bisa jadi zaman dahulu sidin nukarnya murah, barangnya apa naik, ya. Maka mengganti di saat harga barang itu hilang, bukan barang itu di zaman dahulu. Contoh misalnya, saat ini nukar sepeda motor bekas hampir sama dengan apa? Sepeda motor baru, ya. Ya, terbaru sekarang ini orang nukar sepeda motor bekas hampir sama dengan harga sepeda motor baru. Walaupun bahari nukar yang bekas ini apa lebih murah. Sekarang harganya sama seperti sepeda motor baru. Kemudian hilang, maka dan tidak ada yang semisal, maka dia wajib mengganti dengan harga pada saat hilang tersebut. Berapa nominalnya dia ganti demikian. Taib. Bagaimana kalau seandainya yang menghilangkan itu bukan orang yang meminjam, tetapi peminjam pertama ini meminjamkan pulang kepada orang lain. Contoh, ada orang pinjam sepeda motor ulun. Kemudian inya ini kebetulan bisa kawan karib, ya. Kemudian dia, ini sepeda motor siapa? Anaknya minjam tadi. Anda pakai sumat lah, Anda nukar nasi goreng misalnya. Oh pakai aja, kada apa-apa, orangnya baik aja itu. Bisa aja dipakai. Ternyata tabrakan. Ketika orang ini ya memakai sepeda motor orang tersebut, tabrakan. Taib. Karena dia ngebut berdasarkan kelalaian dia, maka wajib dia mengganti. Taib. Siapa yang mengganti ini? Yang pertama apa yang kedua? Peminjam yang pertama apa peminjam yang kedua? Maka kata para ulama yang mengganti itu adalah peminjam yang kedua. Peminjam kedua harus dia mengganti. Taib. Peminjam kedua kada mau mengganti misalnya. Anak kada mau mengganti, anak mengambil pendapat yang membolehkan. Ya misalnya kada mengganti misalnya. Maka peminjam pertama dia wajib bertanggung jawab. Ya karena dia meminjamkan barang orang tanpa izin dari pemiliknya. Apakah berdosa? Berdosa. Kita meminjamkan barang orang, kita pinjam barang orang, kemudian kita pinjamkan lagi ke orang lain, berdosa tidak? Berdosa. Jangan kira itu tidak berdosa, berdosa. Anda minjam HP, ya Anda pakai HP orang, dia mengizinkan Anda memakai, kemudian Anda pinjamkan lagi kepada orang lain. Berdosa tidak Anda? Berdosa. Kenapa? Karena dia hanya mengizinkan Anda. Ustadz yang pakai ini bini ulun, walaupun bini Anda. Karena dia meminjamkan itu hanya kepada Anda. Bisa jadi bini Anda kada paham pakai HP. Ya, bawa memasak sering termasuk dalam panci misalnya. Iya. Karena tidak seperti laki-laki misalnya menjaga. Maka kata para ulama, ya, orang yang peminjam kedua ketika Anda pinjamkan barang tersebut tanpa izin dari pihak yang memberikan pinjaman, maka wajib dia izin dan berdosa kalau seandainya dia tidak izin. Kemudian ya, dari hadis ini ya, para ulama mengatakan bahwasanya boleh adanya jaminan di dalam masalah pinjaman. Ya, boleh adanya jaminan ketika seorang meminjamkan barang. Taib. Kita ambil lagi hadis yang terakhir dalam hadis tentang masalah meminjam ini. Ya. Wa Safwan ibni Umayyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yawm Hunain. Faqal aghasbun ya Muhammad bal ariyatun madmunatun. Rawa Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i. Wasahahu Al-Hakim. Dari Safwan bin Umayyah bahwa pada perang Hunain Nabi SAW meminjam baju besi darinya. Kemudian dia bertanya, apakah itu perampasan wahai Muhammad? Beliau pun menjawab, tidak, tetapi pinjaman yang disertai dengan jaminan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syarik Ibn Abdullah Al-Qadi.
Syarif bin Abdul Al-Qadi ini adalah dulunya seorang rawi yang kuat hafalannya. Setelah dia masuk menjadi hakim, ketika dia menjadi seorang hakim, maka hafalannya kacau. Hafalannya kacau, rusak hafalannya. Sehingga ya dilemahkan hadis-hadisnya. Karena banyak, ada sebagian hadis demikian. Dulu kuat hafalannya. Setelah memegang jabatan, ya, maka ya dia menjadi rancu hafalannya, dan itu wajar, ya. Dan itu sering terjadi. Orang ya dulunya kada bisi jabatan, kada ada yang dipikirkan, maka normal-normal saja, kuat dia pikirannya. Tapi ketika dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, ya maka banyak yang dipikirkan. Ya banyak dipikirkan sehingga mempengaruhi hafalannya. Dan itu tidak asing, pada zaman kita sekarang juga demikian. Ya mudir ya atau ustadz ya, jadi kepala sekolah dan semisalnya. Ketika akhir bulan bingung mau menggaji orang kayak apa nih, banyak sujud sahwinya, bayangnya. Di akhir bulan sering sujud sahwi, itu hati-hati tuh ustadz tuh, banyak yang dipikirkan. Ya, banyak yang dipikirkan. Maka wajar orang itu ketika dikasih jabatan itu banyak hal yang dia pikirkan, akhirnya mengurangi hafalannya. Termasuk Syarif Al-Qadi ini. Syarif bin Abdul Al-Qadi ini dia jelek hafalannya setelah beliau menjadi seorang qadi, seorang hakim. Kemudian di antara juga lemah hadis ini sebabnya adalah Umayyah bin Sofwan. Umayyah bin Sofwan ini majhul. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Umayyah bin Sofwan. Dia adalah seorang rawi yang majhul. Dan juga di dalam sanad hadis ini juga terjadi ittirab, goncang sanadnya. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa akhraja lahu syahidan dhaifan an Ibnu Abbas. Dan meriwayatkan sebuah hadis yang pendukung yang dhaif dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga tidak bisa menguatkan hadis Sofwan ibni Umayyah ini. Taib. Hadis ini walaupun sanadnya lemah, tetapi dari sisi makna benar. Pertama, di dalam hadis ini mengisyaratkan boleh tidak kita meminjam barang dari orang kafir, atau orang kafir meminjam barang kita, boleh tidak kita pinjamkan. Contoh misalnya, Anda punya tetangga non muslim, kemudian Anda meminjam sesuatu darinya, boleh tidak? Atau sebaliknya dia meminjam sesuatu dari Anda, boleh tidak? Pada asalnya boleh. Tidak mengapa seseorang meminjamkan barang dengan orang kafir, atau orang kafir pun meminjam barang dari kita, tidak ada masalah, selama itu tidak digunakan untuk menolong agamanya. Tapi kalau itu digunakan untuk menolong agamanya atau membantu agamanya, kita meminjamkan sesuatu untuk membantu agamanya, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Contoh misalnya, orang pinjam lawan Anda, pinjam panci, kebetulan Anda punya restoran. Dia pinjam panci, asal apa panci tersebut? Oh, aku ada perayaan keagamaan misalnya. Ingin dipakai wajan Anda, piring-piring Anda untuk perayaan agamanya. Boleh tidak meminjamkan tersebut? Tidak boleh. Karena membantu agamanya. Ustadz, berarti Ustadz kalau pian membolehkan meminjam, orang kafir meminjam dengan kita, atau kita meminjam dengan orang kafir, berarti kita ini wala wal bara lah. Tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan wala wal bara. Al wala wal bara itu berkaitan dengan cinta dan benci terhadap orang kafir. Berkaitan dengan agamanya. Adapun ariyah pinjam meminjam, ini masalah muamalah. Muamalah itu belum tentu Anda ketika bermuamalah sama orang, belum tentu Anda cinta sama orang tersebut. Bisa jadi Anda benci benar orang ini, tapi Anda butuh dengan dia. Ya, ada ini teman Anda, ya, rekan Anda, ya, pokoknya orang ini kada bagus akhlaknya apa macam, tapi nya berduit kayak apa yuk. Ya. Anda kadang-kadang tidak senang dengan apa? Dengan sikap dia, tapi Anda bermuamalah dengan dia, Anda butuh. Maka tidak mesti orang bermuamalah itu cinta. Makanya al-wala wal bara itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Maka kata para ulama harus dibedakan antara masalah muamalah, antara masalah al-wala wal bara. Banyak orang-orang yang takfiri, ya, yang mengkafirkan kaum muslimin, tidak bisa memisahkan dua masalah ini. Masalah al-wala wal bara dan masalah bermuamalah. Makanya Nabi SAW beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Ya, bahkan Nabi SAW sampai meninggal pun baju beliau tergadaikan dengan orang Yahudi. Maka meminjam dengan orang kafir itu bukan bagian dari wala wal bara.
Maka itu bagian dari muamalah. Adapun wala wal bara adalah Anda cinta terhadap berkaitan dengan agamanya. Ya, bentuk cinta orang dengan agamanya apa? Ya, cinta dengan agamanya adalah Anda menolong agama mereka. Ini bisa membawa kepada kekufuran. Atau Anda cinta pada fisik mereka, ya, cinta kagum dengan mereka. Ini al-wala. Ini salah. Ya, cinta misalnya sama pemain bola misalnya. Ini al-wala, tapi ini tidak membawa kepada kekufuran. Tetapi ini wala yang salah. Karena kita itu cinta dan benci dibangun sejauh mana orang itu dekat dengan sunnah Nabi SAW. Semakin orang itu dekat dengan sunnah, semakin kita cintai. Kalau semakin orang itu jauh dari sunnah, semakin kita cintai. Walaupun itu orang terdekat kita. Maka masalah pinjam meminjam ini tidak ada kaitannya dengan al-wala wal bara, kecuali kalau kita meminjami sesuatu menolong agama mereka, ini yang tidak boleh. Kemudian di dalam hadis ini juga ya bahwasanya dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya pinjaman itu disertai jaminan. Bolehnya meminjamkan sesuatu disertai dengan jaminan. Tetapi hadisnya adalah hadis yang lemah sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir dan terfaedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya barang yang dipinjam kalau rusak wajib diganti. Ya, diganti dengan semisal kalau tidak ada maka diganti dengan harganya berapa. Ketika barang itu dirusakkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan tentang masalah ariyah, dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang masalah perampasan atau penjarahan sebuah barang. Bagaimana hukumnya di dalam Islam. Taib. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Taib. Assalamualaikum, Ustadz, takut sama hantu itu termasuk syirik? Apa enggak? Bagaimana caranya biar rasa takut itu hilang? Jazakumullahu khairan. Iya. Hantu itu di dalam bahasa Arab artinya gaul. Hantu itu dalam bahasa Arab artinya gaul. Anak gaul berarti anak taib. Taib. Maka ya hantu ini sebetulnya syaitan, ya, atau jin, ya. Maka seorang muslim sebetulnya tidak perlu dia takut dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu lemah. Syaitan itu adalah lemah, sangat lemah. Padahal syaitan yang takutan lampian. Ibarat syaitan itu seperti kucing aja, bunyinya aja kayak seperti singa, pen parakinya buka mencincing kucingnya. Sama seperti itu syaitan. Syaitan itu sebetulnya takut dengan manusia, jin itu pun juga takut dengan manusia. Maka seorang muslim tidak boleh dia ya takut demikian. Ustaz, kadang-kadang ulun nih takut diganggu, itu apakah syirik? Tidak syirik. Orang takut misalnya diganggu oleh jin, takut diganggu oleh syaitan, maka itu tidak syirik. Dan ini takut tabi'i namanya. Takut tabi'i. Karena wajar orang kadang-kadang berjalan di malam hari, ada yang menggauli belakang takutannya, ya. Maka ini takut yang tabi'i. Tetapi jangan sampai takut yang biasa ini berubah menjadi takut syirik. Takut syirik apa? Akhirnya dia apa? Kalau mau lewat sana mengasih pisang dulu. Ya sekalinya lain setan, Pak, monyet sekalinya. Yang menggawilnya adalah lain setan, ternyata apa? Binatang, ya. Atau sesuatu ya yang kalau dia lewat harus dia kasih sesaja. Ini takut syirik. Atau sampai-sampai dia berkeyakinan bahwasanya ini bisa yang mendatangkan mudarat, ini bisa mendatangkan manfaat. Maka ini tidak boleh. Kalau takut sekedar biasa saja, takut ya angker tempatnya, ya kedua nih, ya kulmina dia apa-apai oleh syaitan misalnya, dia masa lemah iman, maka tidak syirik. Ini adalah takut yang biasa. Takut biasa, sama seperti orang hendak ke masjid dihadang singa di depan masjid misalnya. Maka dia takut, buka dia kabur. Ya, apakah itu syirik? Tidak syirik. Bahkan itu kesempurnaan tawakal. Kalau ada macan di depan masjid, maka kabur Anda. Ya itu kesempurnaan tawakal. Salah orang tidak kabur. Malah tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan tawakal Anda kabur. Ya ada preman di depan Anda membawa pisau besar, bawa parang, banyak orangnya berlima, pian seorang mana kada mau napa-napa. Anda bertawakal orang Allah, salah, kabur Anda. Kabur Anda, minta bantuan. Ya, minta bantuan sama orang. Maka itu kesempurnaan dari tawakal sebetulnya, ya.
Maka takut dengan setan, takut dengan hantu ini, kalau seandainya dia takut ya diganggu dan apa, itu takut biasa. Tetapi bisa jadi takut biasa ini berubah menjadi takut yang tidak boleh, takut syirik, ketika apa, dia berkeyakinan ini bisa memberikan mudar, atau dia berkeyakinan ya dia harus kalau lewat ini harus menyajikan sesuatu, maka ini berubah menjadi takut yang syirik. Adapun takut biasa tidak masuk dalam kondisi syirik. Taib. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Apwan izin bertanya, apa hukum wanita haid pergi atau masuk masjid dan duduk di majelis ilmu dan di masjid dan juga memegang Al-Quran terjemah? Jazakumullah khairan. Wanita haid itu terjadi khilaf, boleh tidak masuk masjid atau tidak. Jumhur tidak membolehkan. Imam Ibnu Hazm membolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Kalau kita perhatikan dalil, emang pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm sangat kuat sekali. Kalau seandainya ada akhwat memegang pendapat tersebut, maka tidak mengapa insya Allah. Dan itu pendapat yang sangat kuat. Ya, juga yang mengatakan boleh wanita haid masuk masjid. Ya. Adapun ada orang ingin berhati-hati tidak masuk masjid, maka itu tentu lebih baik. Dia berhati-hati tidak masuk masjid karena dia haid, maka itu tentu lebih baik. Taib. Apa hukumnya wanita haid memegang Quran terjemahan? Boleh apa tidak? Maka pada asalnya Quran itu tidak boleh memegangnya kecuali kita dalam kondisi suci. Apalagi orang itu sedang haid. Tapi permasalahannya Quran terjemahan apakah itu mushaf atau bukan? Para ulama mengasih kaidah sesuatu itu dikatakan mushaf kalau, dan ini tentu ya, kaidah yang saya sebutkan ini tentu tidak 100% pasti ada kritikannya. Tetapi ini yang terbaik di antara kaidah-kaidah disebut oleh para ulama. Kata para ulama bahwasanya segala sesuatu kalau yang banyak ya, Al-Qur'annya di sesuatu tersebut, maka dia dihukumi seperti mushaf. Contoh misalnya saya punya buku, di buku saya, buku daftar saya, isinya tulisannya apa? Banyak Al-Qur'an. Ya, maka itu dihukumi seperti mushaf. Menyentuhnya harus berwudu. Tapi kalau seandainya ya yang lebih banyak bukan dari Al-Qur'annya seperti di buku-buku tafsir atau buku-buku terjemahan, Quran terjemahan lebih banyak ya terjemahannya daripada Qurannya, maka dia tidak dihukumi seperti mushaf. Kalau dia tidak dihukumi seperti mushaf, maka tidak mengharuskan dia berwudu. Ya, tidak mengharuskan dia berwudu semacam itu. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ibu saya umur 65 tahun dan bapak saya sudah meninggal. Beliau niat umrah tahun depan. Bolehkah beliau berangkat tanpa mahram? Hanya dengan ipar beliau dan istri dari ipar mertua beliau. Karena saya sebagai anak tidak bisa mendampingi beliau karena belum cukup biaya. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Tidak boleh orang itu berangkat umrah tanpa mahram walaupun dia sudah lanjut usia. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang, la tusafiranna imra'atun ila ma'adi mahramin. Jangan seorang wanita safar kecuali dengan bersama mahramnya. Walaupun ulama khilaf tentang masalah safar haji dan safar umrah. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah safar haji dan safar umrah. Dan tentu khilaf safar haji dan safar umrah ini lebih kuat khilafnya ketimbang safar biasa. Karena safar haji dan safar umrah ini adalah safar haji dan safar umrah yang pertama kali. Karena dia wajib. Umrah itu wajib pertama kali bagi orang yang belum pernah berumrah. Haji itu wajib pertama kali bagi orang yang belum pernah berhaji. Nah, ulama di sini berselisih. Orang yang pertama kali mau umrah atau mau berhaji, apakah boleh dia safar tanpa mahram? Sebagian ulama membolehkan karena jika bersama dengan wanita thiqat, wanita yang terpercaya, karena dia ibadah haji. Ya, karena dia haji ini wajib, maka didahulukan. Ya, lebih didahulukan wajib ini. Tetapi pendapat yang paling benar tetap tidak boleh. Kenapa tetap tidak boleh? Karena di sini dia tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas Allah bagi manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Di sini orang tanpa mahram berarti dia tidak mampu. Sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk umrah. Oleh karenanya tidak boleh dia safar tanpa mahram. Terus anaknya gimana Ustaz? Saya kira enggak biaya, maka bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di lain waktu dimudahkan Anda dengan ibu Anda berangkat. Ya, maka bersabar dan itu lebih baik. Itu lebih baik.
Wallahu taala alam. Dan juga fitnah besar. Ya orang tua ya tanpa mahram itu fitnah besar. Ustaz, dia sudah tua 65 tahun, ya. Apa namanya? Tidak mungkin diganggu oleh pria. Belum tentu. Ada anak muda itu seleranya orang tua. Ya ada anak muda itu seleranya orang tua. Maka zaman sekarang ini tidak bisa lagi kita katakan tidak ada fitnah luar biasa. Kerusakan orang zaman sekarang ini terbalik otaknya banyak. Ya maka kita tuh nggak bisa berdalil dengan masalah dia aman, tidak diganggu. Enggak, siapa bilang tidak diganggu? Karena banyak orang zaman sekarang orang rusak, terlebih lagi zaman makin belakangan ini makin rusak. Maka ini tentu dengan mahram itu menjadikan keamanan bagi ibu tersebut. Iya. Kemudian bismillah, Ustadz, kadang ada keluarga atau teman kerabat yang apabila meminjam baik itu uang atau barang tapi tidak amanah. Apakah tidak mengapa kalau di kemudian hari menolak dengan berbohong? Karena tidak enak untuk menegur secara tegas. Tidak boleh juga kita menolak dengan cara berbohong. Bilang aja, ulun ada hendak meminjamkan, kenapa kada membelikan barangnya? Tindak aja, bilang aja dengan tegas. Maka itu bentuk nasihat. Tapi disampaikan dengan baik. Disampaikan dengan baik. Ya karena ya orang yang tidak amanah harus dinasihati. Jangan kita diamkan. Masalah kita ini orang Indonesia ini kadang-kadang kada nyamanan. Ya, kada nyamanan dengan orang yang tidak berbuat baik. Ya. Maka ini keliru. Ya. Orang tidak berbuat baik itu justru kita ingkari. Apalagi Anda orang yang memberikan sebuah pinjaman kepada dia, barang ataupun uang, maka ingkari dia kalau seandainya dia tidak berbuat baik atau tidak amanah. Zaman sekarang ini kebalikannya, orang yang meminjam takutan dengan orang yang peminjam ini takutan yang meminjamkan ini takutan dengan orang yang peminjam. Kenapa? Ketika ditagih barangnya dia lebih galak emosinya daripada kita. Ya, maka ini salah. Ditegur, ya dikasih tahu bahwasanya ini adalah tidak benar. Maka jangan berbohong, jujur saja. Taib. Afwan bertanya di luar tema. Apakah diperbolehkan tidak hadir kalau kita dapat undangan atau diundang dalam acara perkawinan atau walimah yang sekarang orang banyak mengadakan di gedung atau di rumah yang tempat makan atau acara itu tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan dan juga biasanya ada musik-musik. Bagaimana seharusnya sikap kita padahal saya merasa beban atau bersalah karena tidak menghadirinya. Kalau seandainya Anda bisa hadir di waktu saat tidak ada maksiatnya maka hadir. Ya. Tetapi secara hukum asal tidak wajib. Orang hadir di walimah kalau di walimah tersebut ada maksiatnya. Tidak wajib hadir. Tidak wajib hadir. Tapi kalau Anda bisa hadir di saat tidak ada maksiatnya maka hadir. Contoh misalnya biasanya di waktu-waktu awal, waktu akad itu jarang orang bermaksiat. Ya, jarang ada unsur-unsur maksiat. Ya musik pun jarang. Kalau di awal-awal akad ada orang bermusikan biasanya dimarahi orang. Ya, hanya tuntung berceramah bermusik lah. Ya, biasanya dimarahi orang di awal-awal. Tapi sudah ke atas baru ada musik, ada apa macam. Maka Anda cari waktu-waktu yang pas. Saya pun juga demikian. Kadang-kadang diundang pernikahan saya tahu ini orang awam apa macam. Maka saya hadir di waktu awal. Ya di waktu awal yang laki-lakinya saja hadir kita makan sudah pulang selesai. Ya dan kita tidak bercampur baur dengan laki-laki dengan wanita. Tapi biasanya kalau sudah harinya agak kesiangan, nah itu yang biasanya terlepas kontrol. Yang kadang-kadang pun yang terpisah pun kadang-kadang terlepas kontrol kalau sudah siang tersebut. Maka Anda hadir di waktu-waktu yang kira-kira tidak bercampur baur atau sudah terlanjur kesiangan, maka datang aja pas sore insya Allah kada bercampur baur. Iya, datang mencungul aja kan masalah ya. Assalamualaikum. Ya hadir kan masalah ya. Kalau kita seandainya pagi kada kawa, zuhur kada kawa, kalau zuhur makinnya, maka datang aja sore pas maghrib ya datang insyaallah itu terhindar dari mudhar dari maksiat tersebut. Dan orang pun juga bahagia kita datang, yang penting membawa kado. Jangan karena membawa kado ya. Baik. Ada lagi yang lain? Waduh. Bismillah, assalamualaikum. Ulun kerja sebagai ojek online. Berapa hari yang lalu ulun dapat penumpang pas malam. Di tengah-tengah jalan nih beliau berkisah, beliau ini kerjanya sebagai
pemain judi online. Nah, habis itu beliau ini mau minjam duit ke saya beberapa ratus ribu gitu Ustadz. Padahal Padahal penumpang. Padahal penumpang dia. Penumpang. Masya Allah. Tujuannya nih Ustadz, tujuan beliau ini ulun ini curiga sudah hendak kayak gathering bubuhan antar pemain judi online tuh nah Ustadz. Tempatnya di rawa-rawa gitu ulun gair dah Ustadz. Nah ulun ini padahal ada duitnya tapi ulun bepadah ke penumpang tuh kadada duitnya. Nah itu kayak apa Ustadz, berdosakah kayak apa Ustadz? Iya. Sebetulnya pian bilang aja, sebetulnya kada perlu kita berdusta saat itu ya. Tidak perlu berdusta. Ya kenapa? Jangan kita takut ya, jangan kita kada nyaman dengan dia. Nyoba pada berjudi jangan ada nyaman lawan kita. Rasa ada nyamanannya, ada berjudi apa. Seharusnya kan orang malu bermaksiat. Dia malu bermaksiat. Ketika orang itu cerita terus terang, maka juga kita muka tebal aja, kada. Ada pembisnis ada ya, jaga nggak ada hendak minjami pian. Ya, karena judi itu haram, judi itu tidak boleh nasihati. Ya, dan itu kesempatan kita berdakwah. Ya, ulun ada kawan meminjami pian. Ulun ada bisi duitnya jaga ulun di dalam agama ulun kada membolehkan meminjami orang kaya pian. Ya, maka jelaskan ya. Ya dijelaskan. Jadi jelaskan hukumnya. Ya, biar orang tahu. Dan itulah kesempatan kita menjelaskan kepada orang-orang tersebut. Jangan perlu berbohong, jangan kita diam takutan. Kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Lain orangnya preman apa macam. Ya, nah itu kan enggak ada apa-apa. Kalau Anda berbohong, karena kalau Anda mengatakan ada kada meminjami bisa diganggu sama dia apa macam. Iya. Tapi misalnya Anda tahu ini datang naik Anda ini tacut di manakah misalnya. Maka sudah, ada apa-apa kalau Anda berbohong di sana. Tapi kalau orangnya awaknya halus pian ganal misalnya, jelaskan aja hukumnya secara baik. Ya bosnya kada boleh semacam ini semacam ini. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lain? Nggih. Ya, Ustadz tadi dicontohkan kalau misalnya pinjam tanah pas lagi panen kan tidak boleh diambil. Kalau ini yang terjadi ini di keluarga saya, dia pinjam mobil truk, kebetulan lagi nganggur, dipinjamkan karena ini antara mertua dengan mantu, jadi pinjamkan lagi mantu. Pas ordernya lagi banyak, ini mertua, pas ini mantu juga, pas ada pesanan. Jadi dia minta truknya, apa boleh ini Ustadz? Pas lagi banyak, mertuanya lagi banyak order. Tapi dia juga pas ada pesanan juga. Terus yang kedua, ini kami alami, yang pinjam perahu, pergi mancing, pinjam, tapi dia pulang kan dia bawa ikan. Ikannya diberikan sama yang punya perahu. Terus apa tidak termasuk riba apabila yang punya perahu ini selalu berharap diberikan ikan dan pasti berharap, kenyataannya berharap. Ustaz, apa riba yang kedua ini Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya kita punya kendaraan, kemudian kendaraan itu dipakai oleh orang yang meminjam, dan kebetulan saat itu kita juga butuh, sama-sama butuh misalnya. Apakah boleh dia mengambil kendaraan tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Ya misalnya di mobil ya, maka kita butuh juga dengan mobil, dia butuh juga, maka boleh Anda mengambil. Di sini Anda tidak memudaratkan dia. Di sini Anda tidak memudaratkan dia. Kenapa? Beda dengan panen tadi. Panen tadi dia sudah keluar ongkos, keluar modal, sudah hendak panen Anda ambil, maka dia mudarat. Kalau itu tidak. Orang tersebut kalau Anda ambil, ini tinggal nyewa mobil lain, mencari mobil lain. Ya justru kalau tidak Anda ambil, yang memudaratkan adalah yang meminjamkan. Timbul mudarat bagi dia. Maka itu beda dengan masalah tanah ya. Kemudian yang kedua adalah masalah orang meminjamkan sesuatu kemudian berharap nanti dibari atasnya meminjamkan. Contoh misalnya ada orang pinjam perahu kemudian berharap nanti kalau dapat dikasih ikan ya. Atau ada tetangga minjam tetangga mudah-mudahan nanti balik membawa wadah kelemben dan semisalnya. Ya. Apa hukumnya orang berniat semacam ini? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia, tetapi dia tidak dapat pahala. Kalau tujuannya, karena orang meminjamkan itu ibadah. Anda meminjamkan sesuatu itu ibadah. Ya, Anda dapat pahala di sisi Allah ketika Anda meminjamkan sesuatu karena Anda menolong seseorang. Tetapi ketika Anda meminjamkan karena ingin mendapatkan dunia,
bukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak dapat pahala. Kecuali Anda semata-mata meminjamkan karena Allah, ya. Karena Allah Anda ingin membantu saja. Tetapi ada hati kecil Anda, ya kalau dikasih makanan juga alhamdulillah kan Bapak. Ada hati kecil Anda sebagai penyerta, tapi bukan dominan. Dia sebagai penyerta saja maka tidak masalah. Ini tidak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dominannya ingin meminjamkan tahu ini kalau sidin aku pinjami di bari sidin wade. Kalau ini dipinjami kada di bari ini kada usah ini dipinjami. Misalnya demikian, yaitu dominan yang ada pada orang tersebut, maka dia tidak dapat pahala. Apa dia berdosa? Tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat pahala. Ya, tetapi kalau yang dominannya adalah dia pengen bantu orang, tapi di hati kecilnya ada juga mudah-mudahan si ini memberi ya apa macam. Maka ini tidak ada masalah. Itu sekedar penyerta bukan tujuan utama. Maka tidak mengapa insyaallah. Wallahu taala alam. Baik. Itu tadi kan kalau dipakai biasanya satu yang kalau soalnya dua itu saja jadi perbaikan. Nah ini kalau terima terus pahalanya atau boleh kan kita untuk mengurangi ini kan masalah. Misalkan mereka baru berjanji gitu kan, cara berjanji kan apa soalnya misalkan kelalaian kan kalau yang tadi kan kalau bukan kelalaian tuh kada wajib diganti. Tapi diganti juga kan atau hukumnya 2 tahun. Jadi lu terima duitnya apa? Iya. Pertama dijelaskan kepada orang itu hukumnya. Dijelaskan kepada orang. Bisa jadi orang tuh mengganti karena tukutan lawan kita, kada nyaman. Kalau kada diganti, maka dijelaskan hukumnya. Pian kada mengganti kada apa-apa, pian ganti terserah pian aja. Oh kalau gitu kada aku ganti aja Sidin. Maka apa? Ya terserah Sidin. Ya itu secara hukum syar'i dijelaskan. Kalau seandainya Anda berhadapan dengan orang yang tidak tahu hukumnya. Tapi kalau orangnya tahu hukumnya apa macam terus dia kebaikan hati dia mengganti, nggak ada masalah Anda terima. Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang yang tidak tahu hukumnya, karena kebiasaan kita mungkin di Indonesia atau di kampung, kalau memakai sesuatu rusak langsung diganti, dan Anda tahu kebiasaan itu, maka Anda jelaskan hukumnya. Ya ini tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena kita nanti mengambil harta orang tanpa hak. Kita mengambil harta orang tanpa hak, karena dia tidak ada wajib mengganti kalau seandainya barangnya sudah rusak. Misalnya bannya hendak pecah, sudah dipakai Sidin, kebetulan Sidin pakai pecah. Kalau inya makai pas itu juga pecah juga, ya. Dia bukan berdasarkan kelalaian. Akhirnya dia ganti misalnya, dia ganti. Maka kita di sini mengambil hartanya tanpa hak. Maka kita jelaskan kepada orang tersebut, afwan ini kada wajib untuk mengganti. Ini emang barangnya sudah rusak juga makanya ulah hendak meminjamkan on pian. Iya. Iya, makanya sudah rusak juga barangnya hendak rusak apa macam. Maka kada wajib pian mengganti. Akhirnya kalau seandainya kada apa-apa pakai aja ini perbaikan apa macam, ada masalah kita terima. Iya, semacam itu harus dijelaskan. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya. Oh, nggih, silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinjam mobil terus insiden, kemudian kita mengganti cuma spare partnya tuh yang odong-odong kita pakai. Sedangkan yang spare partnya apa? Spare partnya yang tidak asli, yang Yang kada ada orisinal. Oh ya. Terus yang maunya punya mobil ini mau orisinal, sedangkan kita tidak ada kemampuan untuk mengganti yang orisinal. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Spare partnya original asalnya lah. Iya, spare partnya original, karena kita tidak mampu mengganti yang original kan mahal dibandingkan yang biasa. Terus bagaimana tuh solusinya Ustaz? Baik. Pertama, kalau itu berdasarkan kelalaian kita, yang misalnya menyetir ngantuk tertabrak, misalnya. Akibat kelalaian kita, karena kita ngantuk tertabrak misalnya, maka kita wajib mengganti. Terus kita mengganti nggak bisa yang seperti yang diminta, ya original pemacam. Tentu di sini ya, ketika rusak itu tidak mesti diganti dengan yang puga, itu pertama. Maka disesuaikan kira-kira mobil ini sudah dipakai misalnya 2 tahun, 3 tahun, maka dia berikan barang yang rusak semacam itu, pemakaian sudah 3 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, kedada juga duitnya teteh, ya karena larang ini misalnya. Maka pian caranya itu hitungannya berhutang sama dia, suruh dia perbaiki, pian cicil dengan dia. Semampu dia, ya antum beli barang original, ini anak kasih uangnya dulu, nanti kalau ada kelebihan anak kasih lagi semacam itu. Semacam itu caranya berhutang, ya. Maka kita harus mengganti dengan yang sama. Tidak boleh kita ganti dengan KW dan semisalnya, tidak boleh. Ya, kalau seandainya barang orang asli ya asli, tapi tidak mesti puga.
Ya kalau pemakaian mobil itu 2 tahun, berarti yang 2 tahun barang yang sudah dipakai. Ya, atau yang hampir sama, tidak mesti plek, tapi hampir sama pemakaiannya. Ya, kita nggak bisa mengganti dengan kita, berarti kita berutang dengan dia. Jadi kita berapa adanya, sisanya dia yang menutupi, nanti kita bayar kekurangan tersebut, semacam itu. Wallahu taala. Insyaallah cukup ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.